Guba dan Lekon Hamid Hasan 1988 mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan ini bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini, seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. Yang B, penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria, PAP atau PAK. Kriteria yang berupa batas kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukurannya bersifat mutlak disebut dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria, PAP atau PAK. Ciri-ciri penilaian acuan patokan ada 3. Yang pertama, membandingkan hasil diperoleh peserta didik dengan menggunakan patokan atau kriteria yang telah ditentukan pendidik. Yang kedua, bersifat objektif dan absolut. Yang ketiga, yang terakhir, digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetisi tertentu. Penilaian acuan patokan merupakan pendekatan penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran kompetensi peserta didik dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai batas lulus atau batas tuntas terhadap capaian hasil belajar peserta didik. Pendekatan ini menghendaki guru telah menentukan terlebih dulu kriteria atau patokan yang akan digunakan sebagai pembanding untuk memutuskan apakah seseorang peserta didik telah lulus atau tidak. Hal ini dapat dipahami bahwa jika peserta didik telah mampu mendapatkan skor yang sama atau lebih tinggi daripada kriteria yang telah ditentukan, maka peserta dinyatakan lulus dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Jika peserta didik belum mampu mencapai skor sesuai dengan patokan yang telah ditentukan, maka peserta didik dinyatakan belum lulus atau tidak tuntas menguasai materi yang telah diajarkan. PAP sangat cocok diterapkan untuk penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada setiap akhir suatu kompetensi dasar. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran telah berjalan sesuai yang direncanakan. PAP tidak sepenuhnya cocok diterapkan untuk penilaian pengolahan nilai hasil evaluasi belajar dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan berarti bahwa nilai yang akan diberikan kepada siswa didasarkan pada standar mutlak. PAP merupakan penilaian dalam menafsirkan atau menginterpretasikan skor hasil pengukuran menggunakan patokan yang dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil evaluasi yang dimiliki oleh siswa dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh siswa. Patokan ini dipakai untuk kelompok siswa mana saja mengikuti tes atau ujian yang sama. Dengan demikian, kelas sekolah maupun daerah manapun apabila menggunakan instrumen atau soal tes yang sama akan menggunakan standar yang sama, yaitu berapa persen siswa menguasai keterampilan atau pengetahuan yang diujikan. Selanjutnya ada penilaian acuan norma atau penilaian acuan relatif, atau bisa disebut juga dengan PAN atau PAR. Penilaian acuan norma atau PAN merupakan suatu pendekatan penilaian yang mengacu pada suatu kelompok. Hal ini berarti bahwa PAN sangat mempertimbangkan rata-rata skor dan standar divisi yang diperoleh kelompok peserta didik. PAN merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada skor yang diperoleh sekelompok peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran, yang dapat mengacu pada sejumlah peserta didik dalam suatu kelas, sekolah, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya yang mengikuti tes dalam jenis, jenjang, dan tingkatan yang sama. Dasar yang digunakan untuk mempertimbangkan adalah perolehan skor hasil tes. Berdasarkan skor hasil tes ini dapat dilihat posisi masing-masing peserta didik, mulai dari skor yang paling tinggi sampai dengan skor yang paling rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penilaian acuan norma, makna skor peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lain dalam satu kelompok atau kelas. Tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai ke tertinggi.
Penilaian acuan norma biasanya digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk meningkatkan tingkat hasil belajar peserta didik, peringkat, dan klasifikasi peserta didik. B. Kriteria penyusunan penilaian acuan normatif atau PAN. Yang pertama, tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang eksak dari behavioral objectives. Yang kedua, pada proses belajar, penilaian nilai normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, penekanan dalam penilaian untuk proses belajar. Seseorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Dan yang keempat, seorang guru dapat menggunakan acuan normatif nasional. C. Ciri-ciri penilaian acuan normatif. Yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan. Yang keempat, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Dan yang kelima, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan acuan norma, PAN, dan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan mempunyai beberapa persamaan. A. Penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item diperlukan. B. Kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan. C. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. D. Keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. E. Keduanya menggunakan macam tes dan instrumen yang sama. F. Keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. G. Keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Perbedaan kedua penilaian tersebut adalah A. Penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. B. Penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang ada perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan di setiap peserta tes. C. Penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan yang sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Penilaian acuan pada patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitan. D. Penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei, penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.